Hari berikutnya, semuanya, harap tenang. Beri salam pada senior yang akan membantu tur teater Beolsae hari ini. Terima kasih, Sun Benim, ujar para junior sambil menundukkan kepala dengan sopan. Pertunjukan tinggal 2 hari lagi. Karena aku sibuk, jadi ikuti aku dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Baik, ayo ikut senior dengan tenang. Di ruangan itu, masing-masing orang sibuk dengan tugasnya. Ada yang berbincang-bincang, ada pula senior yang sedang menegaskan sesuatu pada seorang junior. Permisi, teriak seseorang dengan kesal. Ah, iya, ada apa? Ujar yang lain. Apa-apaan ini? Dengan jadwal sepadat ini, masa saya cuma punya satu teknisi lighting? Asisten teknisi itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Maaf, ujar Choi Cheoljo. Kalau begitu cari yang lain. Kau pikir pegawai Hyejeon Hall itu serba bisa? Kau mau aku melakukan semuanya sendiri? Sementara para peserta saling berpandangan. Apa ini? Apa yang terjadi? Mendengar itu, dalam hati Yumyong bergumam. Hyejeon Hall, sejak dibangun pada tahun 1988, bangunan itu konsisten mempertahankan posisinya sebagai teater terbaik di Korea. Hyejeon Hall, dioperasikan oleh perusahaan dalam negeri yang terkenal. Baik interior maupun fasilitasnya adalah yang terbaik. Tempat yang sangat selektif sehingga ketika seorang aktor mendapat kesempatan tampil di Hyejeon Hall, itu dianggap sebagai salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Yumyong mengingat semua itu, pegawai di sana itu, lalu ia melangkah maju. Halo, Sun Benim, saya punya pengalaman menangani peralatan lighting. Bolehkah saya membantu? Peralatan lighting, kau bisa sejauh apa? Apa kau juga bisa menangani lighting panggung? Tanya para senior. Saya punya pengalaman menangani WAFE dan ellipsoid. Senior itu langsung menanggapinya. Kalau begitu, di dalam tasku yang di sana, ambil gobo nomor 43 dan masukkan ke Filmcer 014. Baik, Yumyong berjalan menuju tas yang dimaksud. Dengan tenang ia mengambil peralatan itu. Dalam hati ia bergumam, taruh dulu filter di pegangan gobo. Apa ini? Peta lightingnya. Filmcer 014, itu dia. Dengan hati-hati ia mulai mengatur semuanya. Para senior yang melihatnya perlahan terdiam. Aku Kim Sung Jin, teknisi lighting. Kalau kau, sementara itu, teman-teman yang melihat dari jauh mulai berbisik. Dia bahkan tahu soal lighting. Wow, apa ini? Saya Shin Yumyong dari Angkatan 00. Silakan bicara santai, Hyung. Kim Sung Jin tersenyum. Baiklah, mari bertahan sampai kita dapat pengganti. Mereka kembali melanjutkan persiapan panggung. Dengan hati-hati Kim Sung Jin memeriksa peralatan satu persatu. Oh, ini tidak menyala. Hyung, ini lampu barunya. Oh, benar, terima kasih. Apa kau pernah kerja paruh waktu terkait listrik? Tanya Kim Sung Jin. Tidak, aku tak tertarik di bidang itu. Namun dalam hati Yumyong bergumam. Kalau kau berada di teater yang mengalami kerugian parah selama 15 tahun. Mau tak mau kau pasti bisa melakukan ini dan itu. Kau tahu cara menggunakan konsol? Tanya Kim Sung Jin. Aku tahu cara menyalakan dan mematikannya. Kalau begitu pergilah ke ruang kontrol dan nyalakan sesuai nomor yang kusebut. Baik, kini Yumyong berada di ruang kontrol. Ia melangkah masuk perlahan. Dari luar terdengar suara Kim Sung Jin. Father 39, 12 volt. Baik, klik, 2 tombol ditekan. Lampu panggung menyala sempurna. Nomor 37, 9, 12, dan 30. Matikan 27, 28. Klik, klik. Suasana panggung berubah seketika. Tergantung bagaimana lighting diatur, panggung kosong pun bisa terlihat luar biasa megah. Yumyong terdiam sejenak. Apa ini kemampuan teknisi lighting Hyejeon Hall? Malam hari, di sebuah kafe. Kerja bagus. Kau lebih baik dari kebanyakan asisten teknisi, loh. Hahaha, terima kasih. Apa kamu memang bagian lighting di perusahaan teater? Atau kau calon teknisi lighting? Bukan, saya calon aktor. Aktor, iya, saya ingin jadi aktor Seoul National University Hall yang pantas mendapat peran utama di hall utama Hyejeon Hall. Mendengar itu, Kim Sung Jin terdiam. Dalam hati ia bergumam, Seoul National University Hall. Bahkan banyak orang berhati-hati saat mengucapkan keinginan tampil di Hyejeon Hall. Kecuali mereka benar-benar punya bakat luar biasa untuk menjadi aktor utama di perusahaan teater. Dia bahkan belum lulus dari kampus. Di antara berbagai teater di Hyejeon Hall, Grand Theater adalah yang paling hebat. Apa dia mengincar tampil di sana? Namun anehnya, kata-kata Yumyong sama sekali tidak terdengar konyol. Sayang sekali, padahal aku ingin merekrutmu jadi asistenku. Tapi kalau kau calon aktor, kenapa tahu cara menangani lighting? Aku pikir itu akan membantu aktingku jika aku belajar banyak hal. Akting panggung, sound, menangani lighting juga meliputi semua elemen dramatis untuk menciptakan suasana yang tepat. Kim Sung Jin tertawa kecil, mau berkeliling Hyejeon Hall. Mata Yumyong langsung berbinar. Wow, boleh. Terima kasih, Hyung. Kalau begitu sini handphonemu. Akan kusimpan nomorku. Di sebuah ruangan latihan. Oi, berlutut. Pria itu dipaksa turun ke lantai. Orang ini secara mencurigakan tiba-tiba melakukan pekerjaan aneh. Diamlah, bajingan. Hyung Nim, haruskah kita gantung dia di sana?
Ujar beberapa pria yang menahan pria itu dengan kasar. Jo Sunho, kau seharusnya mengatakan dialog itu dengan lebih kejam. Ujar sutradara Choi Cheoljo. Layaknya pria, kau harus menghancurkan orang itu dengan semangat priamu. Sementara itu, para aktor lain yang mendengar perkataan tersebut hanya menunjukkan ekspresi kesal. Hah, mulai lagi deh, gumam mereka pelan. Apa kau tahu berapa banyak orang yang menginginkan peran itu? Jika kau tidak melakukannya dengan baik, bukankah itu penghinaan bagi mereka yang gagal mendapatkannya karena kau? Baik, saya akan berusaha lebih keras lagi. Beberapa waktu kemudian, Jo Sunho duduk sendirian sambil merapikan naskah yang ada di atas meja. Dalam hati ia bergumam, tak peduli berapa kali kupikirkan, sepertinya aku salah mendapatkan peran ini. Apa sekarang aku mundur saja dari posisi ini? Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah naskah yang ada di tangannya. Ini kan naskah Shin Yumyong Sunbae. Berbagai ekspresi bahagia yang dia tunjukkan saat latihan sungguh luar biasa. Haruskah ku baca sedikit? Dengan ragu ia membuka beberapa halaman. Namun sesaat kemudian matanya membelalak. Banyak sekali catatan kecil, bahkan sampai sulit dibaca. Kau sedang serius membaca apa? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sunho langsung terkejut dan menoleh. Sun Benim, saya cuma mengecek ini punya siapa dan ingin mengembalikannya pada Anda. Maaf, saya penasaran, jadi membacanya sedikit. Yumyong tersenyum santai. Tak apa sih, kenapa kau malu begitu? Itu, Sunho menundukkan kepala. Sun Benim, bisakah Anda menolongku? Yumyong langsung memahami maksudnya. Kau khawatir peran itu tidak cocok denganmu? Iya, dalam hati Yumyong bergumam. Sunho bilang peran yang dia ambil adalah bawahan seorang presidir perusahaan. Itu kan peran yang kumainkan di kehidupanku sebelumnya. Waktu itu aku masih pemula dan tak bisa menampilkan peran itu dengan baik. Karena aku berutang pada peran itu, haruskah aku membantunya? Setelah berpikir sejenak, Yumyong membuka percakapan. Sunho, saat kau mendengar tentang pembunuh bayaran, kesan apa yang kau pikirkan? Sunho terlihat bingung. Apa? Oh ya, Sunho mulai berpikir. Sorot matanya tajam dan tanpa secuil kegilaan. Kantung matanya juga gelap, terus rambutnya acak-acakan sampai menutupi mata. Sesuatu seperti itu. Yumyong mengangguk pelan. Begitukah? Lalu ia tersenyum tipis. Kalau begitu, ia menatap Sunho lurus-lurus. Haruskah kita cek apa itu benar? Apa? Tanya Sunho gugup. Entah kenapa, senyum Yumyong saat itu membuatnya merasa akan melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa jam kemudian, filmnya sungguh keren. Jadi siapa sih pembunuh sebenarnya? Iting Song Kang Ho bagus sekali. Tadi itu menyenangkan, ternyata yang dia maksud itu nonton film bersama. Sunho, bagaimana filmnya? Itu keren, pengarahan dan penampilan para aktornya sungguh wow. Menurutmu siapa pelaku yang membunuh pemeran utama? Sunho memegang dagunya sambil berpikir. Bisa jadi aktor Park Hae-il, karena dia terlihat rapi dan baik. Awalnya aku tak mengira itu. Sunho terdiam. Sunho, saat kau dengar tentang pembunuh bayaran, kesan apa yang kau pikirkan? Ia mengingat ucapan Yumyong sebelumnya. Oh iya, sorot matanya tajam dan tanpa sekilas kegilaan. Kantung matanya juga gelap, terus rambut acak-acakan sampai menutupi mata. Sunho, tak ada yang namanya peran yang tak cocok. Yang ada adalah peran yang tak bisa ditangani dengan baik. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah kafe. Siapa nama bawahan dua itu di naskah? Peran itu dinamai Lee Cheol-seng. Lalu kenapa Lee Cheol-seng bekerja pada Tuan 6? Tanya Yumyong lagi. Karena dia putus sekolah, tapi perlu uang untuk hidup, jawab Sunho. Apa yang dilakukannya sebelum mengambil pekerjaan itu? Apa alasannya tak lanjut sekolah? Menurutmu Tuan 6 itu bagaimana? Apa Lee Cheol-seng masih punya moral? Bagaimana hubungannya dengan bawahan 1? Bagaimana menurutmu Lee Cheol-seng? Itu dari lubuk hati terdalam. Mendengar semua pertanyaan itu, Sunho terdiam. Aku tak bisa menjawabnya. Kupikir aku sudah membuat masa lalu Lee Cheol-seng dengan caraku sendiri, batinnya. Mulailah dari 1%. Apa? 1% persamaan antara peran itu dan kau. Aku tak terlalu yakin, tapi tentu ada satu aspek dari karakter itu yang bisa kau pahami, kan? Sunho menunduk. Ada detail di naskah saat bawahan 1 dan 3 menganiaya Kim Cheol-su, dan bawahan 2 menyaksikannya. Kupikir, kenapa detail begitu dicantumkan di naskah? Apa bawahan 2 sebenarnya bukan pengecut? Jangan-jangan dari luar dia memang tak menunjukkannya, tapi sebenarnya dia bersimpati pada Kim Cheol-su karena tak mampu menghentikan hal itu secara langsung. Dan juga tak ingin bertindak, sepertinya dia memilih hanya menyaksikan hal itu. Kau luar biasa bisa menjabarkan hal seperti itu dari detail pendek di naskah, ujar Yumyong memuji. Benarkah? Tanya Sunho senang. Iya, itu adalah fondasi dari elemen pemahaman, dan kita menambahkan imajinasi untuk membuat cerita lengkapnya. Kau tak perlu berlebihan dengan menegakkan bahu atau memberatkan suaramu. Kau hanya perlu penampilan yang meyakinkan dan menampilkan Lee Cheol-seng versimu sendiri. Baik, ujar Sunho, mulai percaya diri. Beberapa hari kemudian, ruang klub Changcheon. Kenapa si orang itu banyak omong tentang perintah bos?
Haruskah kita sadarkan dia bagaimana? Kita jangan bertingkah tanpa izin bos. Hari ini akting Sun Ho bagus ya. Iya, dia juga mengubah intonasinya saat akting. Sutradara Choi Cheol-jo dan Sa Jun-han memperhatikan latihan. Sepertinya waktu itu saya tak bisa mendalami peran ini karena terlalu terpaku kalau saya adalah gangster. Jadi saya coba buat beberapa perubahan. Barusan kau menatap bawahan satu dengan ekspresi jengkel. Apa alasannya? Tanya Sa Jun-han. Ya, saya sebagai bawahan dua punya prinsipnya sendiri. Jadi saya bayangkan kalau sikap bawahan satu memang seperti sampah. Wah, apa dasar imajinasimu itu? Di beberapa adegan, bawahan dua sering memilih mundur jika tak berkaitan dengan pekerjaan. Jika berkaitan dengan hal tak bermoral, bawahan dua sering menjaga jarak. Dan juga jarang berkata kasar. Sampai sekarang menurutku karakter bawahan dua tak begitu jelas, tapi bisa jadi itulah sifatnya yang sebenarnya. Wah, Sun Ho sungguh sudah berkembang. Apa kau menyadari sendiri semua itu? Ah, tidak, ujarnya malu. Yumyong Sunbae sedikit membantuku. Mendengar itu, Choi Cheol-jo membelalakkan mata. Sin Yumyong, tanyanya memastikan. Kenapa? Ada yang salah? Ah, begitu, jadi Yumyong menjalankan perannya sebagai senior dengan baik. Oke, cukup latihannya dan pulanglah. Kami harus membetulkan naskah hari ini. Cepat-cepat, ayo keluar dari sini. Jarum jam terus bergerak. Wah, kita beruntung, teriak Sa Jun-han sambil melihat ponselnya. Pertunjukan Oedipus di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kita Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu melegakan, balas Choi Cheol-jo. Mengatur panggung saat weekdays mungkin berat, tapi tampil setelah klub mereka ratusan kali lebih baik buat kita. Tentu saja, sekarang kita bisa lanjut mencetak poster dan tiket. Kalau begitu, ayo semangat dan betulkan naskahnya. Yep, pertama-tama, dalam Akt 3 Scene 2, bawahan satu menolak perintah Tuan 6 untuk menganiaya Kim Cheol-soo. Lebih baik adegan itu untuk bawahan 2 saja. Dialog Hansang jadinya buat Sun Ho. Awalnya aku banyak menghapus dialog karena akting Sun Ho canggung. Sekarang aktingnya sudah membaik, bahkan isi dialog itu cocok untuk perannya. Sun Ho, tadinya aku kira sudah tak tertolong lagi, tapi keren ya. Dia sendiri akhirnya bisa memahami perannya. Bagaimana bisa dia melakukannya sendiri? Yang bantu dia kan Shin Yumyong. Memang kenapa? Kan wajar senior membantu pendalaman karakter, ujar Sa Jun-han. Apa maksudmu? Ini kan juga pertunjukan pertama Shin Yumyong. Tak semua orang berhak mengajar anak baru. Apa? Jangan fokus pada hal sepele. Lihatlah keseluruhan pertunjukan. Kau kan juga tahu jika dinilai dari karakternya, Sun Ho lebih cocok untuk adegan itu. Oke, cukup. Sekarang giliranku menyampaikan opiniku. Kurasa kita harus kurangi proporsi dialog Tuan 6. Setiap Kim Cheol-soo berselisih dengan Tuan 6, dia selalu tampak di ambang kematian. Apa? Tanya Sa Jun-han tak percaya. Aku sudah sering bilang ke Shin Yumyong agar tak terlalu mencolok, tapi dia tak nurut-nurut. Ini akan berdampak negatif pada drama kita. Kau juga sadar itu, kan? Mencolok. Dia melakukan perannya dengan bagus kok. Kemampuan aktor juga tentang mampu beradaptasi untuk tidak mengalahkan pemeran utama. Apa dia bisanya cuma pamer saja? Aku tak tahu kenapa dia tak bisa menahan diri untuk tampil mencolok. Bahkan saat aku tahu tentang insiden lighting saat tur teater, aku berusaha diam saja. Tapi kenapa dia terus sok mengajari orang cara berakting sih? Mendengar itu, Sa Jun-han memegang kepalanya. Bajingan ini. Kemarin-kemarin juga ada masalah, tapi tak separah ini. Jika sudah tentang Shin Yumyong, dia terus melebih-lebihkannya. Apa terjadi sesuatu di antara mereka? Batin Sa Jun-han. Dia tanpa sadar bersikap waspada karena sepertinya Shin Yumyong mampu melampauinya, walau Cheol-jo sedang di masa jayanya. Dia mungkin tak menyadarinya dan bahkan tak mengakuinya. Tapi apa gunanya terus-menerus menghambat perkembangan seorang junior sih? Sa Jun-han berkata tegas. Untuk tampak nyata, karakter Tuan 6 memang perlu digambarkan sebagai seorang antagonis sejati. Jika tokoh utama selalu tampak lemah jika disandingkan dengannya, kita tingkatkan saja dominasi karakter utama. Jangan mengurangi dialog Tuan 6. Hanya tinggal 3 minggu lagi. Memangnya bisa dilakukan. Jadi maksudmu kita paksa seseorang yang hebat untuk berakting biasa-biasa saja. Bukannya yang kita inginkan adalah pertunjukan yang bagus. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan senior-senior kolot itu? Mendengar itu, Choi Cheol-jo terdiam. Kalau begitu kau coba saja. Jika tak berhasil, pastikan kau tanggung jawab dan seimbangkan semuanya. Oke, beberapa hari kemudian, hari pertama pertunjukan Changcheon. Halo, senior. Oh, Cheol-jo, lama tak jumpa. Katanya tiket Oedipus hampir sold out. Bisakah hari ini kami mengharapkan pertunjukan bagus dari Changcheon? Haha, tentu. Dalam hati, Cheol-jo bergumam. Oedipus memang punya fans yang loyal. Wajar senior bertanya begitu. Memangnya ada jaminan kalau itu akan berlanjut di masa depan? Jika aku membangun pengalaman aktingku dengan baik, aku yakin kelak akan lebih baik dari Seo Ryushin. Dia datang, batin Choi Cheol-jo. Senior baik Ishin. Choi Cheol-jo segera melangkah mendekat dan menyapanya dengan ramah. Terima kasih sudah datang, Sunbae Nim. Sudah lama ya, Cheol-jo.
Aku akan lihat-lihat juga, siapa tahu ada anak yang berbakat. Kau tahulah, sambil menyelam minum air. Semoga menikmati pertunjukannya. Mendengar itu, Choi Cheoljo tersenyum dalam hati. Oke, untuk sekarang aku sudah membuat kesan yang baik di depan senior baik. Untuk pertunjukan pertama, jumlah penontonnya cukup banyak. Lumayan juga, Pandangan Choi Cheoljo tiba-tiba tertuju pada seseorang. Seo Ryushin, gumamnya dalam hati. Seo Ryushin tak pernah datang menonton pertunjukan Changcheon hingga sekarang. Seperti yang kuduga, Seo Ryushin pun akhirnya menyadari bakatku. Semua sudah di sini, kan? Jangan terlalu gugup hanya karena ini pertunjukan pertama kalian. Jangan lupa dialognya, terutama, jangan membuat improvisasi. Tak perlu ada yang mengganggu keseimbangan drama. Sekarang naiklah ke atas panggung. Changcheon fighting. Tirai panggung pun terbuka. Para aktor mulai memainkan perannya. Senior baik Ishin menonton dengan tenang. Gaya khas Changcheon tetap tak berubah batinnya. Ini terlalu biasa, dan kepribadian para aktor tidak tampak. Apa sia-sia ya aku datang ke sini? Anda sudah datang, Hyung Nim. Para bajingan ini, aku ini bosmu, bukan abangmu. Maafkan kami, selamat datang, bos. Menatap aktor yang ada di panggung, senior baik Ishin mulai memperhatikan dengan serius. Apa ini? Sementara itu, aktor di atas panggung memainkan perannya dengan santai. Ah, Pak Reporter. Halo, Pak Presiden. Hahaha, aku dengar kau dapat berita eksklusif kali ini. Ah, itu konsep Spider-Man, kau tahu kan? Bukankah itu bagus? Pahlawan sehari-hari, Spider-Man. Senior baik Ishin mulai menilai. Suara yang lembut dan jelas. Dan karakter yang bertolak belakang dengan kelembutan itu. Apa dia sudah punya agensi? Kalau belum, bisa kau kenalkan aku padanya. Ekspresi licik yang ditunjukkan aktor itu bahkan tidak bisa disembunyikan oleh senyumannya. Bahkan walau pemeran utama memiliki lebih banyak dialog, fokus penonton tetap mengarah padanya. Dia mencuri spotlight. Dia bukan hanya terlihat bagus. Lebih dari itu, Spider-Man, serangga kecil nakal yang lompat-lompat di depan penonton. Dia betul-betul Shin Stealer, Gu Won-yong sebagai Kim Cheol-soo, Kang So-ho sebagai reporter Kwak. Namun pada akhirnya, aktor yang paling layak ditonton hanyalah Tuan Enam, Sang Presiden. Bahkan saat tanpa ekspresi, ia terlihat licik. Kurasa aktor itu aslinya juga kurang disukai orang. Mungkin akan menantang baginya memainkan peran selain antagonis. Tapi dilihat dari kemampuan aktingnya, Shin Yumyong sebagai Presdir 6. Apa? Sementara itu, Choi Cheoljo hanya bisa terdiam. Shin Yumyong, aku kan sudah bilang jangan berlebihan. Aku harus menegurnya dan memberitahunya dengan lebih tegas. Batinnya kesal. Setelah pertunjukan, senior baik Ishin berjalan mendekati Choi Cheoljo. Aku menikmati pertunjukannya. Ya, walau ini pertunjukan pertama, penontonnya memang lumayan. Walau ada sedikit kesalahan dari aktor dan staf. Ini berjalan dengan baik. Terima kasih, Sun Bae Nim. Aku ingin tanya satu hal. Ya, silakan tanya, Sun Bae. Dalam hati, Choi Cheoljo mulai berdebar. Apa dia akhirnya akan merekrutku? Aktor yang memerankan Tuan Nam. Dia jurusan apa dan mahasiswa tahun berapa? Pengalamannya seperti apa? Dia serius mau berkarir di akting. Dilihat dari kemampuannya, itu pasti bukan sekadar hobi. Apa dia mengincar karir profesional dalam akting? Ah tidak, di mana aku bisa menemuinya? Bisakah kau kenalkan aku padanya? Mereka pun memasuki sebuah ruangan. Ya, silakan masuk. Halo, kau Shin Yumyong? Ya, kau terlihat sangat berbakat. Apa kau ingin serius berkarir di bidang akting? Bukan. Aku alumni klub Changcheon angkatan 1990. Apa? Halo, apa kau pernah dengar perusahaan teater Julie? Aku bekerja sebagai casting director di sana. Dalam hati, Yumyong bergumam. Kenapa senior ini? Lalu ia menjawab, tentu, hampir tak mungkin para calon aktor tidak tahu tentang Julie. Jika kau tertarik, bagaimana kalau ikut audisi di perusahaan teater kami? Anda ingin saya ikut audisi di Julie? Dalam benak Yumyong, berbagai kenangan muncul. Julie, di kehidupan sebelumnya, perusahaan teater itu adalah tempat Seo Ryushin menjadi aktor kebanggaan mereka. Perusahaan itu termasuk 3 besar di wilayah Daehakro. Dan juga salah satu dari sedikit perusahaan teater yang mampu bertahan hanya dengan mengandalkan pertunjukan panggung biasa. Aku sedang berusaha direkrut oleh perusahaan teater seperti itu. Namun Yumyong menundukkan kepalanya dengan sopan. Senior, terima kasih banyak sudah memperhatikanku. Tapi saya tidak punya niat untuk bergabung dengan perusahaan teater. Senior baik Ishin terdiam. Kenapa? Jika kau ingin membangun fondasi akting yang bagus, kau harus bergabung dengan perusahaan teater. Itu adalah keputusan yang saya buat dengan pertimbangan yang hati-hati. Jika di masa depan saya tertarik untuk bergabung dengan perusahaan teater, saya pasti akan menemui Anda lebih dulu, senior. Dalam hati, Yumyong bergumam. Aku sudah mempelajari semua yang kubutuhkan dari perusahaan teater selama 15 tahun. Di kehidupanku sekarang, aku ingin bebas memilih dan berakting dalam proyek apapun yang kuinginkan. Baik itu teater maupun film. Saat dia bilang dengan pertimbangan yang hati-hati, pikir baik Ishin.
Berarti dia tidak asal menolak. Itu janji yang bagus. Saat dia bilang akan menemuiku lebih dulu jika tertarik bergabung dengan perusahaan teater. Memaksanya sekarang mungkin bukan pilihan yang tepat. Oke, ini kartu namaku. Jangan lupa janjimu, ya. Terima kasih atas pengertiannya. Tapi bagaimana kau melatih ekspresi Presiden 6? Tadinya kukira itu memang ekspresimu sehari-hari. Ah, itu, begini. Awalnya saya akan tanpa ekspresi. Lalu saya munculkan ekspresi lain seperti ini. Aha, saat di panggung tadi, batin senior. Apa dia berusaha mempertahankan ekspresi yang stabil? Memangnya itu masuk akal? Sementara itu, Choi Cheoljo hanya berdiri mematung. Apa yang terjadi? Senior Baek Ishin mengkritikku, dan malah mencari Shin Yumyong. Tidak, aku memang jagonya di akting, bukan jadi sutradara. Sepertinya itulah penyebabnya. Aku memang ditakdirkan jadi aktor. Aku tak cocok sama sekali jadi sutradara. Tak perlu kecewa, Julie kan cuma perusahaan teater peringkat 2. Nah, perusahaan teater Hyesun itu baru yang terbaik. Saat sedang melamun seperti itu, tiba-tiba ia berpapasan dengan Seo Ryushin. Kau memang buta, ya, ujar Seo Ryushin enteng. Apa? Teriak sutradara Choi Cheoljo, aktor yang memerankan Presdir 6. Jika kau yang mengarahkannya, aku akan memberi aktor itu peran utama. Aku tak sangka kau bahkan tak bisa melihat kualitas sesungguhnya dari aktor itu. Dia memang terlalu bagus untuk Chang Cheon. Di belakang panggung, sebelum pertunjukan babak terakhir, Shin Yumyong, teriak sang sutradara, apa arahanku itu omong kosong bagimu? Kan sudah ku bilang jangan tampil mencolok. Kau dengar tidak sih? Woi, kau kenapa sih? Ini sudah pertunjukan babak terakhir. Ayo cari udara segar. Jika kali ini kau tampil mencolok lagi, tak akan kubiarkan. Hyung, kok, aku sungguh tak mengerti kenapa dia begitu. Bahkan saat kemarin aku bilang kau membantuku, dia juga kesal begitu. Ah, tak masalah. Sutradara kan tak bisa naik ke panggung saat pertunjukan. Pertunjukan pun berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan pertunjukan hingga akhir. Jika ada yang ingin berfoto dengan para aktor, silakan maju ke depan panggung. Ketua, dengan senyum tipis, Seo Ryushin membawa satu buket bunga. Oh, terima kasih. Apa kau menonton pertunjukannya? Aku menontonnya, sampai akhir. Sungguh, apa bintang utama Oedipus ini datang untuk menganalisis pertunjukan Chang Cheon? Tidak, aku tak tertarik melihat pertunjukan Chang Cheon. Aku hanya ingin melihat satu aktor. Aktingmu tadi bagus, tapi aku berharap bisa melihat akting terbaikmu lain kali. Penampilan terbaik, di lingkungan yang mampu membuat orang berbakat sampai di puncak. Setelah pertunjukan, kini Yumyong sedang membereskan pekerjaannya. Pertunjukan telah berakhir, batinnya. Di kehidupanku sebelumnya, setelah pertunjukan pertamaku, aku menangis lebih keras dari yang lain. Aku tak tega menghancurkan panggung dan enggan melepaskan peranku, karena aku sudah merasa akrab dengan lawan mainku yang lain. Tapi sekarang, aku cukup tenang, dan ini sedikit pahit. Setelah regresi dan menjalani kehidupan yang sama, peran pendukung di Chang Cheon terasa seperti tes bagiku. Miho sudah memberiku kehadiran yang cukup, tapi aku belum bisa mempercayai diriku sendiri. Dulu aku ragu menyuarakan komplain saat gajiku terlalu kecil. Aku takut mereka tak memanggilku lagi di proyek selanjutnya. Aku takut peranku diambil oleh pemula. Tapi aku tetap bahagia saat bisa mengisi peran kosong yang ditinggalkan orang. Aku hanya aktor tak dikenal tanpa kehadiran. Tapi saat aku memerankan Freddy dan mendapat tawaran bergabung dengan Julie, aku jadi yakin bahwa aku berbeda dengan diriku yang dulu. Tapi yang sesungguhnya tersisa di Chang Cheon adalah 15 tahun hidupku yang dipenuhi semangat dan cinta pada akting. Ini kulakukan sebagai penghormatan untuk panggung pertamaku, penebusan rasa sesal diriku di masa lalu. Jadi, mari akhiri hal menyedihkan itu di sini. Junhan, oh, kerja bagus, Yumyong. Sekarang mari bersiap untuk after party. Saya tak akan ikut after party. Mendengar itu, Sa Junhan tampak heran. Oke, aku akan bilang kalau kau tak enak badan. Terima kasih, tadi kau terlihat sangat kecewa sebelum pertunjukan. Maaf ya, aku harusnya berusaha lebih untuk menghentikan dia. Tak apa, saya sudah tahu Sun Bae sudah berusaha. Chang Cheon pada akhirnya kehilangan aktor yang hebat. Sayang sekali, tapi ada satu hal penting. Kau akan tetap menghubungiku, kan? Kalau kau tampil lagi di panggung, kirimkan aku tiketnya ya. Jika Sun Bae dapat pekerjaan, tolong ajak aku minum-minum. Oke, hahaha. Keesokan harinya, bus melaju di jalan raya. Yumyong duduk diam memandang keluar jendela. Pemberhentian berikutnya, suara pengumuman terdengar samar. Pandangannya tertuju pada hutan lebat yang berdiri di tengah kota. Apa artinya kami hampir sampai? Ada hutan tepat di tengah kota. Setelah drama satu babak, UTS, dan dilanjutkan pertunjukan Chang Cheon tanpa istirahat. Kupikir ini waktu yang tepat untuk bersantai. Hari ini, panggung yang setiap aktor dambakan. Ini kesempatanku melihat Hyejeon Hall dari dekat. Bahkan walau aku pernah datang ke sini sebagai penonton, tempat ini selalu mampu menggetarkan jiwa para aktor. Sepertinya mereka sedang mengadakan festival teater nasional sekarang.
Kalau masih ada tiket, kita nonton pertunjukan setelah tur yuk. Oke, itu terdengar seru, balas Miho. Halo, apa masih ada tiket festival teater hari ini? Ah, ada. Pertunjukan Temptation yang sedang tampil sekarang. Pertunjukan itu juga ada pukul 19.30. Apa Anda mau membeli tiket yang itu? Oh, masih ada tiket ya. Padahal aku tak berharap banyak. Tolong satu tiket untuk dewasa. Baik, silakan nikmati pertunjukannya. Kok bisa ada tiket tersisa? Festival Teater Nasional melibatkan banyak perusahaan teater berbakat yang lolos kualifikasi wilayah. Acara ini sangat populer, tiketnya harusnya sudah sold out. Kau beruntung, iya kan? Hahaha, Yumyong, Sung Jin Hyung, apa ini? Kau beli tiket, kau mau nonton pertunjukan? Iya, ada festival teater, jadi aku akan menonton setelah tur. Harusnya kau bilang saja padaku. Aku akan memberikanmu tiket, kalau kau mau. Tidak usah, dengan tur ini saja aku sudah sangat senang. Pertunjukan hari ini pasti Temptation dari perusahaan teater Notwave. Itu sedikit mengecewakan. Hah, kenapa? Tanya Yumyong bingung. Kudengar banyak perusahaan teater menarik diri dari festival teater tahun ini karena konflik dengan asosiasi. Jadi kualitas keseluruhan tim yang terpilih jelas menurun. Begitukah? Tapi novel terkenal itu kan dari kisah nyata. Itu memang membuat kontroversi. Tapi ada kabar beredar kalau naskah dramanya sedikit mengecewakan. Karena itu, walau ini festival teater, tiketnya tidak sold out. Kita mau kemana sekarang? Aku akan tunjukkan padamu bagian belakang panggung. Ini gudang tempat peralatan panggung disimpan. Ini ruang konferensi, dan juga longe. Ini ruang ganti. Semua kosmetiknya berkualitas tinggi. Wah, mau lihat ruang pertunjukannya sekarang? Baiklah, ruangan ini mengarah kemana? Yumyong menatap lorong panjang di depannya. Jantungnya berdeguk sedikit lebih cepat. Karena di balik pintu itulah, berdiri panggung yang selama ini hanya bisa ia impikan dari kejauhan. Tidakkah kau penasaran kemana tempat ini terhubung? Ruangan kebanggaan Hyejeon Hall. Ini adalah ruang teater spesial, Su Hall. Naiklah. Apa? Tak apa. Hanya kita kok yang ada di sini. Yumyong melangkah ke arah panggung. Dalam hati ia bergumam. Aku merasa aneh. Ini lebih luas dari panggung lain yang pernah kulihat. Panggung yang hanya digunakan oleh para aktor terbaik. Bisakah aku tampil di sini juga? Tunggu, kenapa cahayanya tiba-tiba? Sebuah spotlight menyala, tepat mengarah ke Yumyong. Cahaya terang di atas panggung membuat kursi-kursi penonton di bawah sana semakin redup. Kini rasanya seperti ada ribuan pasang mata yang sedang menyaksikannya. Yumyong menarik napas. Untuk hidup atau untuk mati, itulah pertanyaannya. Mimpi menjadi pemeran utama di panggung prestisius seperti ini terasa seperti mengincar puncak tertinggi. Aku juga ingin membuktikan pada Sung Jin Hyung bahwa aku serius menekuni akting. Tapi saat berdiri di atas panggung dan mengucapkan dialog itu, keinginan lain muncul dalam hatiku. Aku ingin menjadi aktor yang mampu memenuhi tempat ini hanya dengan kehadiranku. Namun saat ini, aku masih belum cukup baik untuk menjadi aktor seperti itu. Tapi jika aku terus mencoba, aku pasti bisa melakukannya di kehidupan kali ini. Apa kau takjub? Ekspresimu terlihat tulus tadi. Terima kasih, Hyung. Hahaha, yah, bukan aku juga yang bayar tagihan listriknya. Yumyong ikut tertawa. Aku akan menjadi aktor yang menyalakan tempat ini dengan energiku sendiri di masa depan. Hahaha, baiklah. Melihat jam tangannya, Sung Jin berkata, aku harus pergi meeting sekarang. Jadwalku akan sedikit padat karena sekarang tepat sebelum pertunjukan festival teater. Kau mau lihat-lihat persiapan pertunjukannya? Memangnya boleh. Tanpa disadari, seseorang yang berdiri tak jauh dari mereka mendengar percakapan itu. Festival teater, maksudmu pertunjukan Temptation? Kaget aku. Sejak kapan kau datang? Sejam lalu. Pria itu menghela napas panjang. Hari ini kacau parah karena tim yang tampil hari ini. Perlengkapan panggung untuk pertunjukan harusnya sampai tadi malam, tapi malah baru datang pagi ini. Aku baru selesai menata panggung 30 menit sebelum pertunjukan mulai. Kupikir aku akan mati. Kau sudah bekerja keras. Aku mau pulang cepat hari ini. Jadi kalau mau lihat-lihat, sebut saja namaku. Oke, terima kasih. Kau juga boleh lihat-lihat tempat tim Hyundai ini. Oh, sungguh. Terima kasih. Aku duluan ya. Bersenang-senanglah. Iya, terima kasih banyak untuk hari ini, Hyung. Yumyong duduk di bangku penonton. Aku penasaran akan seperti apa tata panggungnya. Ternyata mereka berhasil membuatnya dengan baik. Miho menyilangkan tangan. Akting pemeran utamanya di bawah level teater ini. Tega sekali sih. Yumyong tersenyum tipis. Harusnya kau bilang begitu setelah menonton pertunjukannya dulu. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan keras dari belakang panggung. AAARGH. Nyalakan lampunya. Ada apa? Telepon ambulans. Cepat, ambulans. Suasana mendadak kacau. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa pria yang terjatuh itu. Apa semuanya baik-baik saja? Iya, dia tidak terluka parah. Hanya patah tulang. Benarkah? Kalau begitu bagaimana dengan pertunjukan kita? Ada apa sebenarnya? Ini semua karena peralatan panggung datang terlambat katanya.
Mereka memasangnya terburu-buru, jadi mungkin ada masalah. Apakah ada yang hafal dialog pemeran utama? Lebih dari separuh dialog pertunjukan adalah milik pemeran utama. Sang sutradara memegangi kepalanya. Kita menyerah saja dan hubungi asosiasi serta kantor. Dialog memang bisa dihafal, tapi bagaimana pemeran baru akan menghafal blocking dan cue lighting? Jadi kau mau menyerah begitu saja? Bukan begitu. Melihat perdebatan itu, Miho malah tersenyum. Ini sangat seru. Aku akan menggunakan cara itu sekarang. Hah? Yumyong menoleh bingung. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Kompensasi dari pembuatan kontrak dengan Yongwi telah diaktifkan. Anda bersedia dirasuki. Hal ini tidak bisa ditolak. Tunggu, Mi. Di kursi penonton, Yumyong perlahan bangkit dari duduknya. Ia melangkah ke arah rombongan pertunjukan yang sedang panik. Lalu berkata dengan tenang, bagaimana kalau aku yang memerankannya? Semua orang menoleh. Apa? Siapa itu? Sepertinya dia sedang tidur tadi. Anda aktor? Iya. Sang sutradara menatapnya ragu. Kau hanya punya waktu 1,5 jam lagi. Yumyong tersenyum tipis. Aku akan memberikan penampilan yang lebih memuaskan daripada pemeran aslinya. Kau juga tak perlu membayarku. Apa? Tak usah khawatir soal dialognya. Aku akan menghafalnya dengan cepat. Ini naskahnya. Oh, iya. Tanpa berlama-lama, Yumyong langsung membuka naskah itu. Beberapa saat kemudian ia menutupnya kembali. Selesai. Hah. Sudah kuhafal semuanya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Lalu ia langsung mengucapkan dialog. Bajingan, ada 2 jalan menuju Kolmar. Bisa mengambil jalan pintas melalui kota, atau mengambil jalan yang memutar melewati hutan. Tentu saja aku memilih jalan kedua, di mana tak ada manusia yang penuh kebencian. Tempat di mana cahaya matahari berkelap-kelip di atas air dan burung-burung berkicau dengan riang. Aku merasa bahagia. Sutradara membelalakkan mata. Itu kan Akt 2 Chapter 3, dialog pemeran utama. Aku tidak salah ingat. Kok dia bisa? Apa dialog terakhir Akt 3 Chapter 6? Tanpa berpikir lama, Yumyong menjawab. Dengan ini bahan untuk membuat boneka sudah siap. Tinggal bubuk tulang dari Galatea untuk membuat kulit bonekanya bersinar. Demi boneka tercantikku di dunia. Kau juga matilah. Ruangan langsung hening. Tak mungkin. Sutradara menatapnya tak percaya. Apa kau punya cue sheet dan blocking chart? Yumyong mengulurkan tangan. Kita tak punya banyak waktu. Ayo cepat latihan teknis. Miho, ini cue sheet dan blocking chartnya. Jika ada yang bingung, jangan memanggilku selama pertunjukan. Itu menggangguku. Apa yang kau lakukan? Diamlah sebentar. Kau akan kembali normal saat pertunjukan ini selesai. Ini bisa jadi referensi buatmu juga, kan? Dalam hati Yumyong bergumam, aku tak bisa menggerakkan jariku. Apa aku tak akan bisa melakukan apa-apa sampai pertunjukan selesai? Miho, bukan. Yongwi, bisakah aku mempercayainya? Ayo, kita mulai latihannya. Aktor dan kru, bersiap di posisi masing-masing. Dalam teater, ada yang disebut kuewe. Tanda yang sudah disepakati untuk menyalakan atau mematikan lighting dan sound disebut kuewe. Dengan kata lain, itu berfungsi sebagai sinyal. Dalam adegan ini, suara menggosok bahan kulit adalah kuewe untuk mematikan sound dan menyalakan lighting. Di adegan berikutnya, saat pengasuh menerima uang dari tukang judi, ketika pengasuh menyentuh celemeknya, itu juga merupakan kuewe, dan lighting akan dimatikan. Perubahan sound, lighting, hingga tata panggung dilakukan berdasarkan kuewe. Jika terjadi sesuatu yang mengganggu konsentrasi para aktor, seperti insiden tadi, ada kemungkinan mereka akan kehilangan kuewe meskipun sudah berlatih lama. Marion, bersiaplah. Baik, telusuri jejak kuewe dan blocking. Panggung perlahan bercahaya. Suara makhluk Yongwi terdengar. Jika aku mengikuti jejak energi dari pertunjukan siang tadi, kurasa itu sudah cukup. Asisten sutradara menatap panggung dengan mata membesar. Apa aku sedang menyaksikan sesuatu yang mustahil? Aku juga meragukan penglihatanku sendiri. Sang sutradara ikut terpaku. Dalam hati ia bergumam, menghafalkan naskah dan mencocokkan kuewe secepat ini memang sudah luar biasa. Tapi yang paling hebat adalah, dia bahkan belum berakting dengan serius, namun aku tetap tidak bisa memalingkan pandanganku darinya. Banyak yang ingin kutanyakan, tapi sekarang sudah tidak ada waktu. Jadi mulai latihannya. Ayo, lekas bergerak. Seru sutradara. Ayo sukseskan pertunjukan kedua. Fighting. Beberapa saat kemudian, tibalah waktu pertunjukan. Para juri telah duduk di bangku mereka masing-masing. Seorang juri wanita bergumam, sedikit sekali penonton hari ini. Mereka kan bukan perusahaan teater terkenal. Semoga pertunjukannya tidak di bawah rata-rata. Jangan terlalu keras menilainya. Sudah mulai. Para aktor mulai memainkan peran mereka. Sang juri memperhatikan dengan saksama. Akt 1, SCENE 2. Marion masuk. Baik, makhluk Yongwi bergumam. Aku sudah membuka panca inderamu. Perhatikan baik-baik. Yumyong melangkah naik ke atas panggung. Bagaimana kalau manusia paling cantikku buat jadi bahan? Ujarnya mulai berakting. Melihat itu, para juri terdiam. Dalam hati mereka bergumam. Aku tidak tahu dia siapa. Tapi aktingnya mengagumkan. Saking hebatnya, aku sampai merasa tidak nyaman menontonnya.
Sensasi yang tidak nyaman, seolah ada hewan buas yang mengenakan kostum manusia dan berdiri tepat di depan mereka. Namun anehnya, perlahan mereka mulai bersimpati pada monster itu. Mereka ikut tenggelam dalam emosi terdalam Marion. Akan secantik apa boneka yang dibuat monster itu dengan seluruh jiwanya. Aku jadi ingin melihat boneka paling cantik itu dengan mataku sendiri. Baiklah, jika dia kubunuh, aku bisa mewujudkan kecantikan sejati. Yumyong sendiri terkejut. Apa ini? Seperti saat aku merasakan perasaan asli milik Freddy. Tapi Marion hanyalah tokoh fiksi. Ini sepenuhnya akting. Empati yang ia rasakan berasal dari emosi terdalam Marion. Keinginan yang lahir dari kebanggaan luar biasa. Kebanggaan karena akhirnya mampu menciptakan sebuah mahakarya. Dan juga kebahagiaan karena dapat memamerkan karya yang dianggap terlalu indah untuk dunia ini. Semua orang pasti akan terpesona. Sudah selesai, bisik para penonton. Sementara itu para juri saling menatap. Wow, siapa aktor itu? Aku belum pernah melihatnya. Sutradara, panggil sutradaranya, teriak seorang juri pria. Sutradara segera datang. Kami juga tidak tahu. Terjadi kecelakaan tadi siang dan dia menggantikan pemeran utama. Tapi setelah pertunjukan selesai, dia langsung menghilang. Orang yang membawanya ke sini adalah teknisi lighting Hye Jeon Ho. Sung Jin yang berada di sampingnya ikut menjelaskan. Aku juga tidak terlalu mengenalnya. Aku hanya mengajaknya tur karena dia terlihat sangat bersemangat soal akting. Kalau begitu, ada rekamannya. Rekaman pertunjukan barusan, kan? Tanya seorang juri. Karena bukan tim teater terkenal, salah satu teknisi menjawab. Kami hanya diminta merekam pertunjukan pertama. Yang barusan itu pertunjukan kedua. Apa Anda mau rekaman pertunjukan pertama? Mendengar itu, wajah para juri langsung berubah kesal. Malam harinya, mereka mengadakan rapat di ruang presiden. Kita anggap saja ini tidak pernah terjadi. Pak Presiden, saya menolak. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Penontonnya saat itu sedikit, dan dia bahkan bukan aktor yang terdaftar. Saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak mengakui pertunjukan itu, saya akan mundur dari posisi juri. Saya juga setuju dengannya. Sebentar, ujar sang presiden. Terus kita harus bagaimana? Ruangan menjadi sunyi. Lalu salah satu juri berkata, untuk mengantisipasi hari ketika aktor tak dikenal itu muncul lagi di dunia teater Korea. Aktor surgawi, mari kita sebut dia aktor surgawi, dan memberinya penghargaan akting terbaik festival teater ke-19. Sementara itu, Sung Jin mengangkat telepon. Halo, Yumyong, kau sampai rumah dengan selamat. Iya, balas Yumyong tenang. Payung, terima kasih tadi. Aku tidak sengaja ikut campur sedikit, tapi aku tidak ingin membuat keributan. Sebenarnya apa yang terjadi sampai orang-orang ribut begitu? Tanya Sung Jin heran. Sekarang hal itu jadi top secret. Tapi walaupun festival teaternya belum selesai, kau sudah dinobatkan sebagai pemenang penghargaan akting terbaik. Aku akan ceritakan versi lengkapnya nanti. Terima kasih untuk hari ini. Fiuh, Yumyong mengembuskan napas panjang. Lalu ia menatap Miho. Apa yang sudah kau lakukan? Tanyanya kesal. Apa? Balas Miho santai. Walaupun memang ada kesepakatan, bukankah tidak baik jika kau tiba-tiba merasuki tubuhku tanpa penjelasan apapun? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kalau begitu, kau seharusnya tidak bicara macam-macam saat itu. Masih untung mereka tidak tahu siapa aku. Aku bisa saja mendapat masalah besar. Bagaimana aku menjelaskan kemampuan menghafal naskah dalam 10 menit? Mendengar itu, Miho berpikir sejenak. Kau kan bisa bilang pernah membaca naskah itu sebelumnya. Miho malah tersenyum. Wow, itu ide yang bagus. Yumyong menundukkan kepala. Kau segitunya ingin berakting? Tanyanya. Iya, aku suka sekali akting. Itulah sebabnya aku memilih menjadi roh dan bergentayangan di panggung. Ini pertama kalinya kau berakting. Atau sudah pernah sebelumnya? Aku pernah beberapa kali membantu sedikit. Tapi yang seperti ini, sudah ratusan tahun aku tidak melakukannya. Jadi kau bukan bermaksud meningkatkan kemampuan aktingmu dengan merasuki seseorang. Kan sudah pernah ku bilang, kontrak di alam semesta itu ketat. Selama kau tidak menyetujui kesepakatan seperti itu, kau tidak akan pernah dirasuki lagi. Dalam hati, Yumyong bergumam. Sejujurnya aku tidak mempercayai semua yang Miho katakan. Namun, penampilan akting yang ditunjukkan Miho hari ini benar-benar berbeda. Bagi seorang aktor, itu nyaris mendekati kesempurnaan. Inti dari sebuah seni, akting Miho bisa menjadi fondasi yang bagus untukku. Aku akan menerima bantuannya, tapi aku tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Oke, aku paham, ujarnya pelan. Keesokan harinya, workshop musim panas. Tanya Yumyong. Profesor Lee Jae-pil mengangguk. Aku punya ide untuk mengadakan workshop dengan mengundang aktor-aktor senior yang sangat berbakat. Kau tertarik ikut? Workshop musim panas Oedipus. Ini adalah program yang diadakan Oedipus setiap musim panas. Kudengar program ini merupakan pelatihan akting khusus yang menghadirkan aktor-aktor senior berbakat sebagai mentor. Dalam hati Yumyong bergumam, bukankah aku baru saja membahas hal ini dengan Ryushin? Apa dia yang merekomendasikanku untuk ikut? Profesor, saya sempat bicara dengan Ryushin.
rasanya kurang pantas jika saya hadir. Saya orang luar, kehadiran saya mungkin akan membebani. Saya minta maaf. Oh, Profesor terlihat heran. Ryushin sudah lebih dulu meminta ikut. Tapi bukan dia yang merekomendasikanmu. Mau ikut? Yumyong mengangkat kepala. Bukan dia yang merekomendasikan saya. Bukan, aktor Yun Hansong yang merekomendasikanmu. Yun Hansong, aktor yang itu? Tanya Yumyong terkejut. Iya, kau dan dia lumayan akrab, kan? Aku memperlihatkan videomu saat UTS, lalu dia langsung merekomendasikanmu untuk ikut workshop. Yun Hansong, aktor yang bertahun-tahun tidak dikenal publik, namun akhirnya mulai bersinar saat memasuki usia 30-an. Julukannya adalah BZ, karena hampir tidak ada penonton yang bisa tetap tenang setelah menyaksikan aktingnya. Ia dikenal sebagai raja akting tragis. Dan yang paling diingat Yumyong, adalah sebuah kenangan dari kehidupan sebelumnya. Walau peranmu kecil, kau memerankannya dengan penuh gelora seperti api. Semangat ya, kalau terus begini, kau juga akan melihat cahaya. Ucapan sederhana dari seorang pemeran utama yang menyapu bersih penghargaan akting saat itu. Menjadi dukungan terbesar bagi hidupnya yang biasa-biasa saja. Orang seperti itu, merekomendasikanku. Yumyong segera menundukkan kepala hormat. Saya ingin ikut workshop itu, Profesor. Keesokan harinya, Yumyong berdiri di depan sebuah ruangan. Ia menatap papan di depan pintu. Workshop musim panas Oedipus. Aku yakin semua orang di dalam sana berbakat. Aneh, aku jadi sedikit grogi. Ia menarik napas panjang lalu membuka pintu. Saat masuk ke ruangan, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang yang mengenalnya tersenyum hangat. Yumyong, kau sudah datang. Halo, Hyung. Namun di sudut lain, beberapa peserta mulai berbisik. Siapa itu? Dia orang yang direkomendasikan aktor Yun Hansong. Oh, jadi dia. Salah satu peserta bertepuk tangan pelan. Nah, orang yang direkomendasikan senior Yun Hansong sudah datang. Baik-baiklah kalian, hahaha. Jadi ini orangnya, ya. Seorang wanita menyilangkan tangan. Orang luar yang membuat Ryushin Sunbae terpaksa tidak ikut. Yumyong langsung menoleh. Dalam hati ia bergumam, bukankah itu Seon Yuri, aktris yang memerankan Hisu di drama Diari Surga? Tunggu, aku membuat Ryushin terpaksa tidak ikut. Apa maksudmu? Kau tidak tahu, balas Yuri. Senior Ryushin terpaksa tidak ikut supaya kau mendapat tempat di workshop ini. Aku tidak pernah dengar soal itu. Benarkah begitu? Suasana mendadak menjadi canggung. Yuri, kenapa ngomongnya begitu sih? Seorang gadis lain buru-buru menyela. Bukan begitu, itu tidak sepenuhnya benar. Ban Hyesun maju selangkah. Kuota workshop ini terbatas hanya untuk 20 orang. Saat dihitung ulang ternyata ada 21 peserta yang terdaftar. Memang sempat ada perdebatan karena perubahan rencana yang mendadak. Akhirnya Ryushin Sunbae bilang dia akan mengalah demi kau. Katanya workshop seperti ini sudah pernah dia ikuti tahun lalu. Oh ya, ini Seon Yuri, wakil ketua Oedipus tahun ini. Maaf ya, anak ini memang agak naif, tapi dia tidak bermaksud jahat. Hei, Ban Hyesun, teriak Yuri kesal. Aduh, telingaku. Lagian itu kan bukan salah Yumyong. Dan kau juga tidak rugi apa-apa. Kenapa semarah itu sih? Yuri langsung membalas. Tidak rugi, ini kerugian besar. Kita jadi tidak bisa workshop bersama Ryushin Sunbae. Beberapa peserta tertawa kecil, namun Yuri tetap menatap Yumyong dengan tajam. Aku tidak peduli siapa yang merekomendasikannya. Aku tidak bisa mengakui kalau dia aktor yang lebih hebat dari Seo Ryushin. Ucapan Ryushin saat meneleponnya tiba-tiba terlintas di kepala. Kuharap kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan pesona Oedipus. Dalam hati Yumyong bergumam, jadi, pesona yang dia maksud itu begini. Sedikit kesal, ia menghela napas. Ryushin tidak ikut workshop ini mungkin bukan karena berkorban untukku. Dia hanya ingin aku berdiri di sini dan membuktikan kualitas diriku sendiri. Ini semacam taruhan, dan setiap taruhan selalu punya risiko. Seo Ryushin sudah siap menanggung risikonya. Kalau begitu, aku juga tidak bisa mundur hanya karena tidak ingin membuat keributan. Yumyong lalu menatap Yuri dengan tenang. Workshop bersamaku juga akan berguna, kok. Apa katamu? Tanya Yuri dengan nada tak percaya. Yumyong tersenyum tipis. Biar kutunjukkan kemampuanku padamu, supaya kau mau mengakuiku. Suasana ruangan langsung hening, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk, tatapan semua peserta benar-benar tertuju kepadanya. Jika semua sudah siap, mari kita mulai. Halo semua, aku Lee Sunha dari perusahaan teater Komet. Sudah 3 tahun sejak terakhir aku mengisi acara ini. Selama itu aku menyesal tidak bisa bertemu dengan para juniorku karena disibukkan dengan pertunjukan. Kami juga, balas para junior serempak. Saya ingin bertemu Anda. Mendengar itu, dalam hati Lee Sunha bergumam. Melihatnya duduk sedikit terpisah dari yang lain, jangan-jangan dia anak yang direkomendasikan Hansong dan Jeapil. Aku penasaran, dia anak yang seperti apa? Lalu senior itu berkata, seperti yang sudah disebutkan di pengumuman, tema workshop hari ini adalah mendengarkan. Mulai sekarang, tolong hafalkan dialog ini sampai kalian bisa mengucapkannya dengan mudah. Aku akan jadi si A, dan para junior tolong merespons sebagai si B. Junior di depanku, bisa kita mulai. Ah,
Iya, sudah makan belum? Kalau begitu kita sebaiknya makan apa ya? Rebusan kimchi. Oke, kalian hanya perlu lakukan seperti itu, ya. Selanjutnya, junior di sebelahnya. Tadi sudah makan, ya. Belum. Balas junior itu bingung. Junior di belakangnya, sudah makan belum? Dalam hati ia bergumam. Kali ini balik ke dialog aslinya. Makan pizza yuk. Kimchi. Mendengar itu, sang senior tertawa. Hahaha, dalam dunia akting, dialog adalah bahasa yang hampir pasti, ujarnya menjelaskan. Itu sebabnya saat seorang aktor sudah terlalu familiar dengan dialognya, mereka mungkin tanpa sadar akan bereaksi tanpa betul-betul mendengarkan apa yang lawan mainnya katakan. Dalam kasus yang parah, beberapa aktor bahkan memikirkan, abis ini dialogku apa ya? Saat lawan mainnya sedang berbicara. Ini biasa disebut gray zone. Itu adalah situasi di mana tindakanku dan lawan mainku benar-benar terpaku pada naskah sehingga semuanya bisa diprediksi dan terasa kaku. Tapi akting seperti itu akan terlihat hampa. Aktor yang baik tahu bagaimana mendengarkan dengan saksama. Bahkan dengan dialog yang sudah ditetapkan, saat kalian sungguh mendengarkan apa yang dikatakan lawan main dan menyampaikan dialog kalian dari hati, itu akan menciptakan efek yang jauh lebih dramatis. Walau banyak yang mengira akting adalah tentang memerankan karakter dengan baik, esensi yang lebih dasar justru terletak pada kemampuan mendengarkan. Alasan Lee Sun-ha dapat menjadi salah satu aktris utama perusahaan teater komet untuk waktu yang lama adalah karena reputasinya yang memiliki kemampuan mendengarkan yang sangat baik. Jadi hari ini kita akan banyak mempelajari kemampuan mendengarkan. Workshop yang akan kita mulai sekarang disebut counter argumen. Jika ada yang bertanya, kau suka apel? Jangan langsung menjawab ya atau tidak. Tapi jawablah, aku lebih suka semangka. Kalian harus mengusahakan agar percakapan tidak berhenti dengan jawaban singkat. Junior yang mengenakan kaos hitam, silakan maju. Baik, mereka pun berhadapan. Apa kita seumuran? Tanya senior Lee. Tidak, Anda adalah senior saya. Oh begitu, kau berasal dari mana? Chongju. Gagal, ujar senior Lee. Kau harusnya bertanya padaku kenapa aku tanya-tanya soal asalmu. Atau bilang saja kalau kau tak punya kampung halaman. Sayangnya tadi kau langsung menjawab dari mana asalmu. Kita lanjut ya ke junior berikutnya. Seon Yuri. Yuri duduk di hadapan sang senior. Halo, saya sedang tidak mood hari ini, balas Yuri. Siapa namamu? Saya tak punya nama. Apa kau sering dengar orang memujimu? Tampilan luar itu tidak penting. Yang terpenting adalah kualitas diri. Kerja bagus. Silakan kembali duduk. Terima kasih. Berikutnya, junior yang duduk di kiri, silakan maju. Baik, kini mereka duduk berhadapan. Kamu siapa? Dengan santai Yumyong menjawab. Saya ini siapa? Ya. Apa saya harus memberitahu Anda? Melihat itu, dalam hati senior Lee bergumam. Wow, orang ini sedang berakting. Bukannya sekadar melakukan tantangan dariku. Bagaimana aku bisa tahu jika kau tak menjawabnya? Kau berasal dari mana? Saya tak terlalu ingat. Seingat saya, itu tempat yang sangat gelap. Senior Lee kembali bergumam dalam hati. Apa dia sudah menentukan karakter yang diperankannya sambil tetap mengikuti aturan counter argumen? Memangnya ada tempat gelap di sekitar sini? Apa kau takut gelap? Tidak, saya tumbuh menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Tapi sekarang kau terlihat sangat rapuh. Sama sekali tak terlihat kekuatan dalam dirimu. Kekuatan bukan hanya tentang kekerasan. Saya punya kekuatan untuk terbang. Kekuatan untuk terbang, senior Lee bergumam. Dialognya berhenti di aku. Lalu ia tersenyum tipis. Sekarang saya paham. Berkat Anda, saya mengingatnya. Saya ini adalah kupu-kupu. Yumyong menunjukkan ekspresi bahagia. Teman-teman yang melihat itu langsung menatap ke arahnya. Ruangan seketika menjadi hening. Senior Lee tersenyum lebar. Junior, kau aktor yang sangat menarik. Mendengar itu, Yuri yang sejak tadi memperhatikannya hanya bisa terdiam. Setelah workshop yang diisi oleh aktris Lee Sun-ha berakhir, workshop akting itu berlangsung selama 2 minggu, 6 jam setiap hari. Satu instruktur mengisi materi selama 1-3 hari sebelum digantikan instruktur berikutnya. Ada tugas individu dengan tema karakterisasi. Ada workshop kebugaran untuk mengoptimalkan keseimbangan fisik. Ada pembentukan tim berisi 2 orang untuk melatih kemampuan menampilkan emosi alami melalui empati. Ada juga pembentukan tim berisi 4 orang untuk melatih citra diri dan kreativitas secara maksimal. Seiring kami menjalani berbagai tugas itu bersama-sama, tanpa kusadari para anggota mulai memandangku dengan kesan yang lebih baik. Dan kesanku terhadap Oedipus juga perlahan berubah. Sunbae, temponya bukan 1-2, tapi 1-2-3. Iya, maaf, tak masalah. Kita ulangi lagi, ya. Tidak seperti di Changcheon, mereka bebas saling bertukar pendapat dan tidak terkesan memiliki tradisi senior-junior yang kaku. Oh iya, kemarin sewaktu workshop aku kesulitan dengan keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan berputar. Kalau kau ada waktu, boleh periksa gerakanku nanti. Tentu, Sunbae. Di sini banyak aktor yang tanpa ragu meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Dan yang paling mengesankan, banyak aktor yang benar-benar bekerja keras.
Bahkan di tengah kesibukan mereka, para aktor senior Oedipus masih menyempatkan diri mengisi materi workshop. Sepertinya sekarang aku mulai mengerti kenapa Seo Ryushin berharap aku bisa merasakan pesona Oedipus. Saat membuka pintu ruangan, Yu Miyong terkejut, sementara Yuri yang sedang membersihkan lantai juga ikut terkejut. Kau datang awal lagi hari ini. Oh, iya, melihat sikap Yuri, Yu Miyong bergumam dalam hati. Dia masih saja dingin padaku. Citra Seon Yuri di mataku juga sudah sangat berubah. Memalukan, Seon Yuri, yang menjadi ketua pelaksana workshop, bekerja dengan sangat giat. Dia selalu menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Dia juga jarang meminta bantuan orang lain. Sebisa mungkin, dia berusaha menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sendiri. Sekeras apa usahanya sampai mengelap loker hingga berkilau begini. Seon Yuri memang kurang dalam hal taktik dan strategi. Dia juga tidak terlalu pandai berbicara dengan orang lain. Tapi, melihat usahanya yang terus-menerus, sulit untuk tidak mengapresiasinya. Tiba-tiba Yuri memegang tenggorokannya. O. Sementara Yu Miyong hanya memperhatikannya dari kejauhan. Kau tak harus selalu memakai teknik choral singing kok. Coba deh gunakan falsetto saat melakukannya. Dengan begitu dialogmu akan tersampaikan dengan baik dan suaramu juga akan lebih lepas. Dalam hati Yu Miyong bergumam, karena ini awal tahun 2000-an, masih ada stereotip umum yang beredar bahwa saat vokalisasi di panggung harus selalu menggunakan teknik choral singing. Maaf, apa kau percaya diri begini karena bagimu semua masalah mudah diatasi? Vokalisasi, kenapa kau tiba-tiba khawatir soal vokalisasi? Menurut saya, saat saya berakting di panggung suara saya kurang terdengar hingga ke penonton. Karena itu, peran utama saya di pertunjukan musim gugur terus digantikan oleh orang lain. Jadi akhir-akhir ini saya terus berlatih teknik choral singing. Tapi kemampuan saya masih belum membaik juga. Tapi saat berakting di drama kau tak punya masalah seperti ini, kan? Lagi pula drama TV merekam suara para aktor secara terpisah. Jadi kau tak perlu mengkhawatirkan hal seperti ini, kan? Yuri terdiam. Ia mengingat pertemuannya dengan seseorang. Pertunjukan teater itu kan hanya genre kecil di dunia akting. Memang kau mau terus main teater setelah lulus? Itu pilihan yang salah. Lebih baik kita buat comebackmu di drama TV saja. Kau mau lihat beberapa naskah drama yang sudah kami terima. Ada perbedaan antara tidak mampu melakukannya dan memilih untuk tidak melakukannya. Aku tak mau jadi aktris yang hanya bekerja di film dan drama TV karena tidak mampu melakukan vokalisasi panggung. Aku tak ingin membuat batasan dan menghindar dari sesuatu bahkan sebelum mencobanya. Jadi aku akan terus berlatih sampai bisa. Pondasi dari vokalisasi panggung adalah teknik choral singing. Setelah lama berlatih, akhirnya aku membuat sedikit kemajuan. Tapi, wow, aneh, ujar Yuri sambil menunduk. Suaraku jadi tertahan saat berdialog dengan teknik choral singing. Kalau seperti ini, aku yang berdialog di panggung tak akan ada bedanya dengan saat bicara sehari-hari. Apa aku memang bukan aktris yang cocok untuk pertunjukan? Ya, bagiku masalah ini terkait dengan egoku sebagai aktris. Tapi dia dengan entengnya memberi saran begitu. Baik itu tugas workshop atau akting. Apa kau selalu menganggap enteng semuanya? Tanya Yuri kesal. Apa dengan menuruti saranmu masalahku langsung cepat teratasi? Hidupmu pasti mudah, ya, karena kau jenius. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang orang lain pikirkan. Ujar Yu Miyong tenang. Usaha keras seseorang memang belum tentu bisa terlihat di mata orang lain. Mendengar itu Yuri terdiam. Kami bahkan tak dekat. Tapi dia berlagak tahu segalanya hanya karena melihat latihanku beberapa kali. Yuri kembali melakukan vokalisasi. Namun kalimat Yu Miyong terus terngiang di kepalanya. Usaha keras seseorang memang belum tentu bisa terlihat di mata orang lain. Ia mengingat masa lalunya. Yuri, bangun nak. Kamu harus pergi audisi. Peran Hisu di drama Diari Surga telah resmi diberikan pada Nona Seon Yuri. Sepertinya dia terpilih cuma karena cantik. Dia pasti nyaman sekali hidup seperti itu. Kala mendengar ucapan orang-orang yang menilainya. Padahal aku juga bekerja keras. Seon Yuri masuk ke kampus kita tahun ini, loh. Yang benar, kampus kita punya standar ujian masuk yang tinggi. Kok dia bisa lulus? Sudah pasti lewat jalur khusus. Dia kan aktris. Wow, sangat tidak adil. Aku saja harus belajar 16 jam sehari agar bisa masuk kampus ini. Dunia memang tidak adil, padahal aku juga mengikuti ujian masuk yang sama dengan mereka. Memangnya kalian tahu apa tentang aku? Yuri terus berlatih vokalisasi dengan keras. Melampiaskan semua kenangan sejak menjadi aktris cilik hingga berhasil masuk kampus. Ia mulai kehabisan napas. Jika usaha keras seseorang bisa terlihat di mata orang lain, mungkin tidak akan ada salah paham di dunia ini. Astaga, tadi aku bersikap seperti orang-orang itu. Karena Shin Yu Miyong masih aktor pemula, aku langsung yakin waktu latihanku pasti lebih banyak darinya. Tanpa berusaha memahami bahwa mungkin dia juga bekerja keras selama ini, Yuri mengingat kembali saran Yu Miyong. Coba deh gunakan falsetto saat melakukannya. Dengan begitu dialogmu akan tersampaikan dengan baik dan suaramu juga akan lebih lepas. Ia menarik napas dalam-dalam. Romeo, kau di mana? Romeo.
Mendengar suaranya sendiri yang stabil dan jelas, Yuri membelalakkan mata. Suaraku terdengar jelas dan stabil. Ini terasa nyaman. Akhirnya materi terakhir, ujar Ban Hyesun penuh semangat. Hari ini workshop aktor Yun Hansong, kan? Tanya Suho. Benar, aku sangat menantikannya. Aku menangis parah saat menonton drama terbarunya. Aku juga. Aku penasaran cerita apa yang akan dia bagi dengan kita. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mendengar semua ucapan itu dari luar ruangan. Pintu perlahan terbuka. Seorang pria masuk dengan senyum hangat. Halo semuanya, aku aktor Yun Hansong. Hari ini aku akan memberikan materi workshop tentang terhanyut dalam emosi. Aku tidak tahu apakah aku memenuhi syarat atau tidak. BZ, ujar para junior. Hahaha, sebenarnya aku tidak terlalu suka julukan itu. Rasanya seakan-akan aku tidak bisa memainkan peran lain selain tragedi, ujarnya sambil tertawa. Walau begitu, aku memang terkenal berkat akting tragediku. Menurutku alasannya adalah ketulusan emosi. Karena perspektif para penonton jauh lebih tajam daripada yang kukira. Jadi meskipun aku tahu itu hanyalah akting, jika aku mulai merasa bahwa emosi itu bukan kenyataan, aku langsung memejamkan mataku. Lalu dari mana datangnya ketulusan emosi tersebut? Awalnya aku juga berpikir pengalaman hidup seorang aktor merupakan aspek yang terpenting. Seorang aktor yang memiliki begitu banyak lika-liku dalam kehidupannya pasti akan lebih ekspresif. Seperti yang kalian tahu, sejak kecil aku hidup miskin dan menjalani kehidupan sebagai aktor yang tidak terkenal untuk waktu yang lama. Dan, aku juga kehilangan putri tercintaku. Hahaha, tapi untuk menjadi seorang aktor yang hebat bukan berarti kalian harus mengidap penyakit mematikan atau kehilangan orang terdekat terlebih dahulu. Saat harus bersedih, pikirkan apakah kalian benar-benar merasakan kesedihan itu jauh di lubuk hati. Kemungkinan besar, kebanyakan dari kita tidak benar-benar terhubung dengan emosi itu. Jadi hari ini kita akan berlatih untuk mengingat suka dan duka yang paling dalam di hidup kita. Kemudian merefleksikan emosi tersebut sambil merenungkan secara mendalam perasaan itu. Inilah yang disebut percakapan dengan emosi. Hari ini akan menjadi hari yang berat. Sebelum mulai, aku akan meminta dua permohonan. Ketika emosi negatif dirasakan terlalu dalam, emosi tersebut dapat dilampiaskan melalui kekerasan ataupun melukai diri sendiri. Tidak peduli bagaimana perasaan kalian, harap diingat bahwa kalian itu berharga. Dan jangan pernah melakukan kekerasan. Dan mari kita saling berjanji bahwa mulai sekarang semua cerita yang terjadi di sini akan terkubur di dalam hati kita begitu kita keluar dari pintu di sana. Orang yang memanfaatkan kesedihan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, mereka tak pantas menjadi seorang aktor. Baik, ujar para junior, mendengarkan dengan seksama. Kita akan memulai dengan sukarelawan terlebih dahulu. Murid yang mengangkat tangan di sana, silakan maju dan duduk di atas matras. Seorang mahasiswa maju perlahan. Siapa namamu? Namaku Shin Suho. Aku akan bertanya, apa emosi paling intens yang pernah kau rasakan? Bahagia. Dalam hati sang senior bergumam. Padahal biasanya orang tidak akan langsung memilih perasaan itu. Kapan kau merasakan kebahagiaan itu? Suho terdiam cukup lama. Saat orang tuaku bercerai. Ketika itu mereka memutuskan untuk membawa satu anak bersama mereka. Dan ibu memilihku. Pada dasarnya ayah memang selalu bersikap acuh tak acuh pada kami. Aku tidak mengetahuinya sampai akhirnya aku tumbuh besar. Ternyata ada wanita lain. Setiap kali ayah pulang, suasana rumah selalu buruk. Makanya aku lebih suka ayah tidak pulang. Tapi suatu hari ayah bilang akan membawa salah satu dari kami setelah bercerai. Waktu itu aku tidak mengerti, apakah itu keserakahannya untuk meneruskan generasi, atau hanya karena dia tidak menyukai perasaan seakan direbut. Ayah memberikan pilihan kepada ibu seperti sedang menjual anak anjing, dan menyuruhnya memilih yang tercantik. Aku selalu menyayangi adikku, tapi pada saat itu, Suho menunduk, genggaman tangan kami berpisah. Aku berharap ibu akan memilihku. Apakah kau ingat bagaimana perasaanmu saat ibumu menunjukmu? Tanya sang senior dengan lembut. Iya, meskipun rasanya sangat menyesakkan, tapi aku bahagia. Aku melihat wajah adikku dengan wajah sedikit sombong. Meski aku masih kecil, tetap saja itu egois. Aku merasa mual jika mengingat diriku sendiri saat itu. Bagaimana raut wajah adikmu? Adikku, Suho mengingat wajah itu. Ia menunduk dan terdiam. Jangan menahan perasaanmu. Waktu itu, coba ungkapkan dengan perlahan. Raut wajah ayah, ekspresi ibu, dan juga adikmu. Bagaimana perasaanmu saat melihatnya? Ungkapkan dengan kata-kata. Ini bukanlah kebahagiaan. Saat Suho mengatakan bahwa yang ia rasakan adalah sukacita, perlahan wajahnya mulai runtuh. Jinho, maafkan aku. Sebenarnya itu adalah kesedihan. Tangisnya pecah. Teman-teman yang lain memejamkan mata, ikut larut dalam suasana. Sang senior membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya menoleh kepada peserta lain. Tampaknya kalian sudah cukup beristirahat. Kalau begitu, kali ini aku juga akan berpartisipasi. Karena tidak ada yang memaduku, ini mungkin lebih mirip demonstrasi daripada pendalaman emosi. Namun anggap saja ini referensi tentang cara mengekspresikan emosi tertentu. Sang senior berdiri tegap di atas matras.
Ia memejamkan mata, lalu mulai berbicara. Putriku, putriku tersayang, putriku satu-satunya, bohong. Aku masih mengingat dengan jelas saat kau lahir. Kehadiranmu di dunia ini merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Sekarang, setiap kali aku memikirkanmu, aku selalu menangis. Aku ingat saat pertama kalinya dengan jelas kau mengatakan, hati-hati di jalan, ayah. Ketika aku tersentuh dengan pelafalanmu yang jelas, aku hanya tertawa kecil sambil membelai rambutmu. Namun ketika aku melangkah pergi, kau mulai menangis seolah dunia akan berakhir. Dengan mata yang penuh pertanyaan. Kenapa? Kini, setiap kali aku memasuki rumahku yang kosong dan menyadari kehadiranmu, aku mencengkeram dadaku yang sesak, dipenuhi kebencian, dan bertanya, kenapa? Padahal kau masih kecil dan menderita, tapi kau lebih dewasa dariku, dan berbisik padaku, jangan menangis, ayah, aku baik-baik saja. Aku menangis karena kepalan tanganmu yang mencengkeram jari-jariku begitu lembut, padahal aku sudah bertekad untuk selalu menjagamu dalam pelukanku, tidak peduli badai apa yang akan menerjang dunia ini, bahkan jika itu mengharuskanku robek menjadi lebih tipis dari selembar kertas. Aku, suaranya bergetar, tak ada yang bisa kulakukan selain berdoa. Ruangan hening, tak seorang pun berani bersuara. Penyesalan yang mendalam, perasaan itulah yang menjadi sumber emosi dari aktor Yoon Han Song. Perasaan yang membuatnya begitu peka terhadap kesedihan dirinya sendiri dan kisah tragis orang lain. Bahkan ia mampu berempati secara tulus terhadap kesedihan seorang figuran. Dalam hati Yoo Myung bergumam, dia orang yang baik, dan aktor yang baik juga. Tapi, para junior telah memainkan peran mereka. Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing dengan mata sembab dan wajah yang masih dipenuhi emosi. Dalam hati Yoo Myung bergumam, apa sekarang giliranku? Aku berterima kasih atas partisipasi kalian dalam tugas berat hari ini. Dan ada satu hal lagi yang perlu kalian pahami. Tapi giliranku kan belum. Bisik seseorang, jangan-jangan dia lupa. Sementara itu, sang senior hanya tersenyum. Shin Yoo Myung, ya, kau mungkin sudah dengar kalau aku yang merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam workshop ini. Sebenarnya aku belum pernah melihat wajahmu secara langsung. Profesor Lee Jae-pil hanya menunjukkan video penampilanmu saat di kelas. Percakapan dengan emosi adalah praktik yang digunakan untuk mendobrak batasan emosi. Dan menurutku, hal itu tidak diperlukan untukmu. Wow, Yoo Myung terkenal ya, bisik teman-temannya kagum. Sebagai gantinya, Yoon Han Song menatapnya lurus. Aku ingin melihatmu berakting monodrama. Apa kau bisa? Monodrama, batin Yoo Myung. Untuk pertama kalinya sejak workshop dimulai, ia benar-benar terdiam.